berada di level yang cukup atau kurang. Kalau kurang kita tambahkan. Lalu juga wiper ya, air wiper biasanya. Kalau kurang kan di tengah jalan repot tuh. Kalau pas hujan gitu kan. Jadi kita cek juga, dan yang terakhir yang pasti olinya. Betul sekali. Oli itu kita buka di dipstick, kita lihat apakah oli tersebut masih oke, atau perlu diganti, atau hanya perlu ditambah seperti itu. Kalau ngomong-ngomong mengenai oli nih Mas, sepenting apa sih oli ini untuk kendaraan mesin, apalagi yang mau mudik nih? Iya. Kembali lagi bersama aku Cikita di podcast Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Sebentar lagi Lebaran nih. Kalau Lebaran pasti berkaitan dengan apa? Betul banget, mudik. Mungkin kalian mudik ada yang pakai kendaraan umum, tapi banyak juga yang pakai kendaraan pribadi. Nah, kalau pakai kendaraan pribadi, kalian harus banyak prepare kan? Mau prepare dari bawa makanan, atau misalkan dari mobilnya sendiri nih. Nah, sekarang aku kedatangan tamu spesial yang akan memberikan tips-tips buat kalian yang pengen mudik nih. Kendaraan kalian membawa kendaraan pribadi. Halo Pak Jemi. Halo Cika. Akhirnya kita ketemu lagi. Bisa disapa dulu teman-teman di Indopos. Halo teman-teman Indopos. Bisa perkenalkan diri lagi Mas? Saya Jemi Setiawan dari PT Nippon Oil Indonesia selaku Sales dan Marketing Manager nasional yang menaungi merek ENEOS, brand ENEOS. Nah, kemarin sempat udah kesini juga ya, kita udah banyak berbincang-bincang mengenai ENEOS, dan sekarang karena Mas Jemi ini sudah berpengalaman dalam dunia otomotif, terutama dalam kondisi gimana sih caranya kalau misalkan kita mau pergi jauh gitu, mungkin Mas bisa kasih tips-tips nih buat teman-teman yang nonton. Nah, aku mau nanya nih, kan sebentar lagi Lebaran biasanya orang-orang pada mudik kan, apa aja sih yang harus dipersiapkan secara fisik dan mental gitu Mas? Nah, yang pertama pastiin punya tempat tujuan, Cika. Ya kan, kalau nggak ada tempat tujuan, bingung mau kemana ya. Yang kedua yang pasti surat-surat kendaraan ya. Betul. SIM, KTP, STNK ya, supaya kita tetap pada peraturan ya di jalan gitu. Selain itu juga mobil atau motor mesti kita persiapkan, mesti dicek bannya ya, lihat kembangnya masih bagus nggak, dan tekanan anginnya juga sudah cukup atau belum, atau kempes. Kalau kempes kita perlu tambahin. Lalu untuk di mobil juga biasanya air radiator ya. Air radiator kita buka apakah berada di level yang cukup atau kurang. Kalau kurang kita tambahkan. Lalu juga wiper ya, air wiper biasanya. Kalau kurang kan di tengah jalan repot tuh. Kalau pas hujan gitu kan. Jadi kita cek juga, dan yang terakhir yang pasti olinya. Betul sekali. Oli itu kita buka di dipstick, kita lihat apakah oli tersebut masih oke, atau perlu diganti, atau hanya perlu ditambah seperti itu. Kalau ngomong-ngomong mengenai oli nih Mas, sepenting apa sih oli ini untuk kendaraan mesin, apalagi yang mau mudik nih? Iya. Yang pasti penting banget ya, karena oli itu seperti darahnya kendaraan, seperti darahnya di jantung manusia ya. Oli itu melumasi seluruh bagian mesin dan menentukan performa dari mesin tersebut. Kalau olinya sudah usang dan waktunya diganti, tapi kita kelupaan, yang pasti kan nanti tarikannya berat. Kalau tarikan berat pasti BBM-nya boros tuh. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi untuk mencegah itu, dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada mesin. Ya kan? Kalau udah usang, nggak diganti dan dipakai jarak jauh, cenderung terjadinya penguapan itu tinggi sekali. Berarti sangat penting banget ya. Penting. Buat oli. Nah, ngomong-ngomong di depan saya ada apa nih Mas? Bisa diperkenalkan? Ini ada ENEOS X nih. Saya baru lihat juga. Bisa diperkenalkan nih ENEOS X nih seperti apa? Nah, kebetulan kami ini baru launching nih, Cika, di tahun 2024. Nah, oli ini merupakan pembaharuan dari oli ENEOS sebelumnya. Ya. Ini untuk mobil, oli untuk mesin bensin. Ini ada ENEOS X 5W30 SP GF6A. Ini ENEOS X 10W40 SP molybdenum. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya SAE. Ya.
Kalau yang di sebelah sini, ini untuk lebih ke mobil-mobil baru, ya, 0 sampai 3 tahun. Kalau untuk 1040 ini 4 sampai lebih lama lagi. Oh, gitu. Tapi dua-duanya ini sudah mengalami upgrade ya, dari APS-N menjadi APS-P. Ya, di mana APS-P ini lebih tahan terhadap oksidasi atau penguapan. Jadi nggak perlu khawatir tuh kalau misalkan mudik macet-macetan ya, atau jarak panjang ya, yang membutuhkan start-stop yang banyak ya. Nanti dengan menggunakan oli ENEOS ini kita akan lebih aman untuk mesinnya gitu. Aman ya, apalagi kalau untuk perjalanan jauh ya. Betul. Dan ganti oli itu penting. Nah, kalau misalkan aku pengen tanya soal harganya nih Mas, mungkin teman-teman Indopos juga pengen tahu nih harganya berapa? Mungkin untuk harga di kelas APS-P dan fully sintetik kita yang paling bersaing ya. Masih di sekitar 90 sampai 120 ribu ya, per liter. Nah, itu masing-masing SAE berbeda-beda ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan jenis mobil dan tahunnya gitu. Kalau misalkan aku nih sebagai awam nih ya, nggak ngerti nih soal, aduh saya harus ganti oli apa nih. Saya misalkan pengen ganti ENEOS nih, tapi saya nggak ngerti untuk mobil tipe saya itu gimana. Kita bisa tanya-tanya kemana sih Mas? Kalau yang paling dasar, kita bisa lihat buku panduan. Buku panduan mobil, di situ ada tuh oli apa yang harus cocok dengan mesin kendaraan. Dan juga kalau misalnya malas buka buku biasanya, ya kita tanya ke mekanik, ya mekanik terdekat atau referensi atau yang sudah menjual ENEOS gitu. Ataupun sekarang kita menyediakan fitur di mobile apps ENEOS. Oh, ada mobile apps-nya? Ada, tinggal download mobile apps ENEOS bagi yang ingin menggunakan ENEOS dan tinggal masukin jenis kendaraan, merek, tahunnya. Nanti di situ keluar tuh oli-oli ENEOS apa yang cocok untuk kendaraan si user gitu. Oke, kalau misalkan pengen beli nih, bisa beli di mana nih Mas? Yang pasti ENEOS dijual di bengkel-bengkel umum ya, di bengkel-bengkel umum atau di toko-toko oli ya, di kota-kota besar maupun ya di kabupaten juga ada ya. Biasanya kalau toko-toko yang sudah bekerja sama dengan ENEOS ada tuh spanduknya atau papan namanya gitu. Tinggal dilihat. Tinggal bisa dilihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Mas. Kenapa harus memilih ENEOS dibandingkan oli yang lain? Apa kelebihan ENEOS nih? Apalagi untuk perjalanan jauh, yang orang-orang yang akan mudik gitu. Yang pasti ENEOS ini kita sudah memiliki pabrik di Indonesia ya, dan kita mendevelop pelumas ini yang cocok dengan sesuai iklim dan kondisi jalanan di Indonesia. Dan juga kan yang kita tahu 95% lebih populasi kendaraan yang ada di Indonesia itu kendaraan Jepang ya. Betul, kendaraan Jepang cocoknya pakai oli Jepang. Betul, disesuaikan ya. Iya dong. Nah, gitu. Kalau ini masalah ENEOS, kalau misalkan mau beli atau misalkan mau tanya-tanya juga ada apps-nya ya. Jadi jangan lupa kalian pakai ENEOS untuk misalkan kalian mau pergi lebaran, oke? Nah, sekarang nanya lagi, kita balik lagi ke tips-tips kalau mau pergi jauh nih, Mas. Penting nggak sih kayak kita mempersiapkan rute itu? Misalkan saya mau pergi ke Bandung nih, atau misalkan saya mau pergi ke Surabaya, tapi saya nggak tahu nih jalannya gimana. Apakah penting untuk mempersiapkan perjalanan seperti rute atau maps gitu? Kalau menurut saya penting ya, karena dengan mengetahui rute yang akan kita lewatin, kita tahu keadaan di sana. Sekarang kan semua serba digital, dan kita bisa nyontek dulu lah istilahnya. Kalau misalkan kita mau ke Surabaya lewat Pantura, nah Pantura ini ada apa nih sekarang? Kalau yang terakhir kita dengar kan mungkin ada banjir di Jawa Tengah tuh. Nah, kita bisa menghindari itu gitu. Jadi nggak perlu melewati daerah-daerah yang tidak bisa diakses gitu dengan kendaraan. Oh, gitu. Baik. Tapi ini Mas, banyak banget ya kasus-kasus di mana orang yang kurang mempersiapkan, meskipun kita udah kasih tahu di podcast ini, tapi ada orang yang lupa. Let's say katakanlah dia olinya tiba-tiba di tengah jalan kering atau segala macam. Gimana sih biar kita bisa mendapatkan ENEOS ini ketika misalkan dia stuck di tengah jalan atau di tol gitu, Mas? Wah, kalau di tol kayaknya susah tuh. Iya, dia mesti masuk ke kota, minimal kota besar ya, dan harus cari bengkel terdekat gitu. Ya, baiknya ENEOS sih hampir sudah masuk di kota-kota besar ya, gitu. Jadi jika ada menemukan bengkel terdekat, bengkel umum,
bisa langsung dicari gitu ke bengkel tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal, tadi kita udah bahas soal dari olinya ya, tapi kan kalau kita mudik itu kita harus mempersiapkan fisik. Kasih tips dong Mas, gimana caranya supaya fisik kita dan mental kita tuh lebih siap lagi gitu untuk mudik. Nah, untuk mudik ini memang perlu fisik yang ekstra ya, karena menyetir ya dalam jangka waktu yang lama, belum ketemu macet ya. Bagi teman-teman Muslim yang khususnya lagi puasa, bisa yang pertama tidur yang cukup, itu yang penting. Lalu kedua, jika mengantuk ya bisa minggir dulu ke tepi jalan ya, cuci muka atau apa gitu ya. Nah, bagi yang tidak bisa juga minum kayak penyegar gitu atau yang lain ya, supaya atau makan permen juga bisa. Dan juga stretching juga penting. Oh, stretching juga perlu ya. Penting ya sebelum menyetir atau di tengah jalan juga, itu juga dapat menyegarkan kembali gitu kalau keadaan kita ngantuk atau capek gitu ya. Yang pasti kalau capek atau ngantuk mendingan minggir dulu deh gitu ya, mendingan lambat tapi selamat. Tapi pernah nggak Mas sendiri pengalaman pergi jauh gitu, ada sesuatu atau ada accident tertentu gitu, atau misalkan pernah salah jalan lah, atau misalkan mungkin mesin kendaraannya ada trouble lah gitu, pernah nggak? Ya, puji Tuhan sampai saat ini belum. Ya, tapi jangan sampai ya. Saya selalu mengantisipasi kecapean itu atau kelelahan ya dengan berhenti ya. Atau misalkan emang saya sengaja di setiap rest area lewatin 1 atau 2 ya saya berhenti gitu. Ya ngapain aja gitu. Ya kita ke WC cuci muka pun itu sudah menambah konsentrasi lagi nantinya gitu. Atau juga bisa nyemil-nyemil juga kayak gitu kan. Yang penting harus jangan capek, terus kalau ngantuk harus nepi dulu untuk tidur ya. Betul. Nah, kalau misalkan saya nih pergi nih, saya kan bentar lagi pulang kampung nih ke Bandung. Wah, Bandung dekat. Bandung masih dekat, tapi ada rencana mau pergi-pergi jauh lagi. Kalau misalkan saya udah ganti oli nih, apakah perlu saya stok untuk cadangan gitu di mobil? Nah, kalau untuk stok itu kita balik lagi lihat ke kondisi mesinnya. Apakah mesinnya itu sudah pernah dibongkar, ya sudah pernah bore up. Kalau sudah pernah dan memerlukan top up, ya perlu dibawa ya cadangannya. Jadi nanti ketika masuk rest area bisa dicek mesinnya, olinya berkurang nggak. Kalau berkurang ya kita mesti top up. Tapi kalau mesinnya masih dalam kondisi standar dan tidak pernah ada trouble, saya pikir aman-aman aja. Gitu. Aman-aman aja tidak ya. perlu membawa cadangan. Gitu. Oke. Nah, saya juga belum nanya nih. Ini berapa isinya, berapa ini ya Mas ya, berapa liter? Yang ini 4 liter. Oh, ini 4 liter ya? Kemasan 4 liter. Oke, sama ya, ini juga 4 liter ya? Betul. Harganya tadi di berapa? Di 80 sampai 120 ribu. Oh, ya, range 1 liter. 1 liter ya? Berarti kalau 4 dikali 4. Oh iya. Masih worth it banget, masih murah banget gitu. Ya. Dengan kelas ini fully sintetik ya, yang artinya tahan dipakai sampai dengan 10.000 kilometer. Tahan sampai 10 kilometer? 10.000 kilometer. Keren banget. Berarti ini sangat worth it banget ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai oli buat persiapan mudik, bisa pakai ENEOS. ENEOS apakah ada event nih ke depannya nih Mas? Nah, untuk event sendiri setelah Lebaran kami ada bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Tepatnya tanggal 4 Mei. 4 Mei. Nah, kita ada acara namanya Engine Tune Up. Ya, nanti di situ ENEOS turut mensponsori acara tersebut di olinya ya. Mereka kan Universitas Teknik Mesin, mereka melakukan servis secara gratis dan kita mensupport olinya. Itu untuk 250 motor dan 25 unit mobil. Semuanya akan disupport oleh ENEOS. Oke, berarti nanti ya setelah Lebaran ya eventnya ya? Setelah Lebaran tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei, oke. Nah, kalau misalkan saya mau tanya nih, ada promo nggak sih atau diskon gitu? Apalagi buat teman-teman yang pengen mudik biasanya, aduh kayaknya cari diskon-diskon deh gitu. Ada nggak Mas? Nah, biasanya kita melakukan kerjasama atau diskon di marketplace. Namanya ada acara ENEOS Go 7. Artinya ganti oli ENEOS tiap tanggal 7 setiap bulan ya. Tapi sekarang nggak cuma tanggal 7 aja, kita bikin dari 7, 8, 9. Jadi 3 hari tuh. Bagi teman-teman yang ingin mengganti oli ENEOS, bisa mencari bengkel rekanan ENEOS yang sudah ditunjuk, itu bisa mendapatkan diskon saat itu, diskon spesial tuh.
10-15%. Oh. Nah, di tanggal 7 sampai tanggal 9. Biasanya kotanya pindah-pindah, Cika. Ya, nggak hanya di Jakarta atau di Bandung, ya kita bisa ke Surabaya, ke Jawa Tengah, gitu, dan kota-kota lainnya. Gitu. Kalau saya lihat di sosialnya Mas Jemi, sekitar kayaknya 1 bulan 2 bulan lalu itu ada acara di Bandung ya. Itu acara apa sih Mas kalau kita boleh tahu? Kalau di Bandung sendiri biasanya yang aktif itu ya ENEOS GO7 itu yang kita lakukan dengan distributor setempat. Dan memang di sana antusiasnya cukup tinggi ya. Di Bandung sendiri, Jawa Barat itu ya kita dan banyak sudah bengkel-bengkel yang ingin bekerja sama dengan ENEOS untuk bagaimana caranya si pelanggan ingin mengganti oli ENEOS itu, mencoba oli ENEOS gitu. Tapi udah berapa tempat nih Mas untuk melakukan event? Hampir semuanya ya. Hampir semua. Iya, Indonesia. hampir semua kota besar sudah. Kota besar, Betul. Berarti Bandung, Jakarta, Surabaya itu udah Yes, ini. sudah. Antusiasnya juga dengan ENEOS ini masyarakat tinggi juga ya Mas? Cukup tinggi. Cukup Ya, tinggi. Peminatnya juga ya, termasuk saya juga nih. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sebentar lagi mau mudik, jangan lupa persiapkan mental, fisik, dan jangan lupa olinya, oli ENEOS ya teman-teman. Nah, terima kasih Mas Jemi udah datang ke podcast kita ini. Semoga Mas Jemi sehat terus. Amin, amin. Sukses terus untuk ENEOS juga semua sukses dan makin jaya juga ENEOS ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Dadah.